Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rizky Maulana dengan NIM 2008189. Di sini saya akan mendemonstrasikan game untuk tugas masa depan dalam mata kuliah Desain Pemrograman Berbasis Objek. Sebelum memulai, saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya, Rizky Maulana dengan NIM 2008149 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berbasis Objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Langsung saja kita mulai ke demo programnya. Saya langsung run. Oke, ini tampilan awal dari gamenya. Di sini ada daftar username yang sudah bermain sebelumnya. Untuk bermain kita harus memasukkan username. Jika tidak memasukkan, maka akan ada warning. Di sini juga ada copyright untuk aset yang saya ambil. Juga untuk sound efeknya saya ambil juga dari Java Flat, dan untuk asetnya, sprite asetnya saya ambil dari breakis.com. Langsung saja kita mulai ke gamenya, masukkan username, kita masukkan Rizky misalnya. Ini gamenya. Jadi ketika kita masuk loncat ke satu box di sini direpresentasikan dengan tiang, maka nilai adapt akan bertambah. Jika kita masuk ke lubang, maka vol bertambah. Dan jika keluar dari screen-nya, si player-nya, maka dia game over dan akan menyimpan datanya. Di sini ya, ada Rizky, adapt, dan vol. Kita coba load lagi Rizky. Adapt-nya 6 ya. Kita coba play, maka dia akan melanjutkan nilai tadi 8. Oh iya, jika dia masuk ke lubang dan tidak bisa jauh seperti ini, maka cukup row bawah saja, maka dia si box-nya itu akan bertambah. Tetapi ketika menggunakan arrow bawah, maka si nilai adapt-nya itu akan berkurang sebanyak 2. Di sini saya juga menerapkan parallax effects untuk background sama foreground-nya, biar agar memberikan kesan kedalaman dalam tampilannya gitu. Dan jika kita space, maka dia akan kembali ke tampilan awal. Kita lihat tadi player kita Rizky, adapt-nya bertambah jadi 13 dan vol-nya 5. Begitu saja mungkin untuk demo. Kita quit, lalu kita masuk ke kode program. Untuk pertama-tama saya akan ini ada struktur foldernya, ada data ini menyimpan semua aset dari picture, lalu background juga. Lalu ada lib ini konektor untuk MySQL dengan Java. Lalu src ini menyimpan semua kode programnya. Lalu pertama-tama ada model ini ada DB ini untuk melakukan koneksi ke database-nya namanya survive_hop dengan root dan passwordnya itu. Untuk selanjutnya di model ada tabel T-Experience, dia itu akan di sini ada ya package model untuk mengisi tabel pengguna. Tabel T-Experience. Jadi di sini ada mendapatkan datanya T-Experience, lalu memasukkan data. Lalu selanjutnya di sini ada entitas untuk T-Experience tabel row. Jadi dari tabel itu akan disimpan dalam entitas ini, T-Experience gitu. Selanjutnya ada presenter. Untuk presenter ada 2, yaitu contract presenter.
Dan yang selanjutnya adalah proses data presenter dari database, dari model untuk ditampilkan ke view. Di sini ada proses experience untuk untuk membuat instant dari tabel experience, lalu data, lalu untuk proses data di sini ya, ada mengambil data di tabel pengguna. Itu mungkin udah. Untuk view di sini, gamenya di sini ya. Jadi pertama ada entitas background. Pertama itu untuk background. Jadi seperti yang dilihat tadi, ada background terdiri dari beberapa image, jadi disimpan dalam kelas ini. Dan ada plot X juga untuk menggerakkan si image-nya itu, si background-nya itu. Lalu ada player profile. Ini untuk game screen nanti. Jadi jika player baru, si ID-nya itu akan -1. Jika player lama, ID-nya itu diambil dari database. Itu sekarang masuk ke game object. Game object ada dua, yaitu box, landbox, dan player. Untuk yang pertama ada landbox. Untuk atributnya itu ada posX, ada height, step, isTep. PosX itu lokasi X-nya, height itu si tinggi box-nya. Ini dia nanti di random. Lalu isTep itu dia untuk mengecek apakah si kotak itu udah ditempatin sama player atau belum gitu. Biar nanti waktu penambahan si adapt-nya itu tidak repetisi. Setbox. Ini ada getter and setter ya, seperti biasa. Lalu masuk ke player. Di player ini ada buffer image. Ini ada dulu ya, X, ada Y, ada speed Y, speed X. Speed Y, speed X itu dia gerakan ke antara sumbu Y dan gerakan sumbu X. Ada landbox Y juga. Ada adapt itu skor dari si playernya. Ada sprite, buffer image sprite. Lalu animation, jadi nanti ada animasinya. Jadi si karakternya itu seperti berjalan. Di sini untuk inisiasi, posisi X-nya itu pertama-tama ada di 300 dan tambah 25, dan Y-nya itu 0. Y-nya nggak 0 sebenarnya, 0, tapi nanti akan ada gravitasi yang membuat si playernya itu jatuh gitu ke box. Ini ngeload karakter, lalu ini menambahkan frame untuk setiap image dalam animasi jalan. Di sini ada update. Jadi untuk setiap update itu, jadi si playernya itu akan ditambah 2 pixel per detik. Bukan per detik sih, per update-nya gitu. Jadi akan bergerak ke kanan. Oh, ini untuk mengganti image sprite-nya sama frame sekarang gitu. Di sini untuk untuk pengecekan ketika si playernya itu tidak loncat, jadi si Y-nya itu sama dengan height-nya gitu. Jadi si Y-nya itu akan sama dengan current box height-nya. Lalu landbox Y-nya itu akan menjadi game screen. Ini tuh tinggi dari si ininya box-nya gitu. Kan box-nya itu diambil dari atas, jadi tingginya itu antara si keseluruhan layar dikurangi si Y-nya itu, head-nya itu. Ini untuk penambahan adapt-nya, untuk penambahan vol-nya. Lalu ini setelah diinjak, si box-nya itu berganti menjadi true gitu. Ini untuk ketika loncat, playernya loncat, maka si speed Y-nya itu akan ditambah gravity, jadi si playernya itu akan jatuh gitu. If the current is green, then game is over. Oh iya, ini jadi ketika si playernya itu keluar dari screen-nya gitu, posisi si X-nya itu lebih dari 600, maka gamenya game over, udah selesai, kembali ke game menu. Ini untuk jam, untuk move right.
untuk move lab. Ya, oh ya, untuk move lab ini sama move right itu dicek dulu apakah di kiri di kanannya itu ada box gak. Kalau ada box maka kan kalau ini ada dia tidak bisa jalan gitu. Maka speed X-nya 0 gitu. Speed X-nya 0. Ini untuk menggambar draw dari si image-nya. Untuk ini menggambar scoring-nya. Lalu sekarang masuk ke game menu. Game menu ini ada tadi ya J panel dia. Jadi label title, untuk title tadi, untuk image button gitu, tampilan awal tadi. Untuk ini tidak terlalu penting. Nah, ini yang paling penting di game screen ya. Jadi untuk game screen itu dia mengisi random generator terlebih dahulu, lalu membuat thread, lalu playernya, membuat instance playernya, lalu ada ini list untuk boxnya, current box setnya, lab boxnya, lalu ini state awalnya itu playing, karena awalnya itu di game menu, lalu si game menunya itu nanti memanggil si game screen ini, maka langsung dia si state-nya itu di state playing. Lalu ini class constructor-nya, pembuatan instance-nya gitu ya. Lalu ini import image-nya untuk background. Untuk ini untuk background-nya, lalu ini yang satu ini untuk si box-nya. Box-nya itu direpresentasikan dengan tiang. Lalu ini musik, mengambil musik, lalu musiknya itu di loop agar terus berulang gitu. Di sini nge-generate box, jadi membuat box baru, box baru dengan width-nya di random, dengan pos X-nya itu I kali 50, maka jika di sini 11 gitu ya, dari kanan berarti 11 kali 50, 550, berarti yang pertama itu dia di 500 di pixel ke 550 gitu. Lalu yang selanjutnya di get first box, lalu new frame, tidak terlalu penting. Nah, ini untuk game loop-nya. Ini pengambilan current box-nya. Jadi saat itu si player sedang berdiri di mana gitu di sini ya. Ini player update. State playing-nya. Ini untuk parallaxing sih sebenarnya. Jadi ketika yang background paling belakang itu bergerak lebih lambat dari yang depan-depannya gitu. Ini untuk foreground, dia sama dengan playernya berjalan. Move all boxes. Nah, ini untuk menggerakkan si boxesnya itu ke kanan. Nah, ini ketika si boxnya itu ketika si box yang pertama itu lebih dari screen-nya, maka dia akan mengenerate si box baru seperti yang telah saya gambar di sini ya. Jadi ketika 500 dia maka akan mengenerate box baru, dan box baru itu akan ditambahkan ke list gitu. Ini untuk state game over. Jika ID-nya itu negatif 1 berarti dia itu player baru, maka akan di-insert. Kalau player lama maka di-update. Ini untuk menggambar image-nya. Ini untuk input. Ini game window, JFrame untuk game menu. Lalu ini utility, ada animation untuk membuat animasi, ada constant ini constant yang dipakai dalam game. Di sini ada musik resource untuk meload musik. Di sini ada resource untuk meload image. Dan di sini ada main. Begitu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Selamat malam.